Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini saya akan mengajak kalian untuk menyimak saya untuk yang dimana saya akan menjelaskan tentang perjuangan tokoh-tokoh nasional dalam menyatukan Indonesia, yang dimana khususnya menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, karena perjuangan mereka itu bukan cuma tentang mengusir penjajah doang ya, tapi juga menyatukan bangsa. Yang dimana itu yang dulu sangat terpecah, tidak seperti sekarang. Yang dimana ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan kepentingan lokal itu terpecah tidak teratur. Nah, yang dimana selanjutnya saya akan membahas perjalanan Indonesia itu menyatukan atau menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada latar belakang. Nah, sebelum saya menjelaskan ke pembahasan yang lebih dalam, saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, jadi wilayah Nusantara itu sangat beragam, Pak. Nah, secara etnis dan budaya, masing-masing daerah itu memiliki identitas dan kepentingan sendiri. Yang dimana penjajahan itu selama ratusan tahun yang membuat rakyat itu sangat menderita. Nah, dari penjajahan tersebut juga menyadarkan pentingnya bersatu. Yang dimana tokoh-tokoh nasional itu juga hadir untuk menyatukan bangsa yang beragam. Nah, selanjutnya ada tantangan. Nah, yang dimana sebelum Indonesia merdeka itu, Indonesia itu nggak kayak sekarang, nih. Jadi waktu itu yang dimana belum ada rasa nasionalisme secara menyeluruh. Nah, jadi orang-orang dulu itu lebih merasa sebagai bagian dari suku atau yang dimana atau bagian dari daerahnya sendiri ya. Kayak misalnya aku orang Jawa, terus aku orang Bugis, aku orang Batak, dan seterusnya. Nah, jajah juga itu baik Belanda ataupun Jepang itu memanfaatkan peristiwa ini atau kondisi ini. Mereka itu menerapkan politik atau adu domba yang dimana itu sengaja untuk memecah rakyat Indonesia, yang dimana agar rakyat Indonesia itu tidak bisa bersatu atau melawan kekuasaan kolonial. Nah, bayangin aja kalau dimana di suatu wilayah melawan, wilayah lain bisa aja diem aja, nggak ada koordinasi, nggak ada kekompakan. Nah, dan disinilah perjuangan tokoh-tokoh nasional itu jadi sangat penting. Nah, karena mereka mencoba memecahkan masalah paling mendasar, itu bagaimana caranya agar rakyat Indonesia itu merasa sebagai satu bangsa. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada munculnya kesadaran nasional. Nah, yang dimana awal abad ke-20 muncul kesadaran bahwa rakyat harus bersatu melawan penjajah. Nah, pada awal abad ke-20 itu yang dimana menjadi titik penting ya bagi masyarakat, yang dimana muncullah organisasi-organisasi modern seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indis Party, yang dimana mereka itu bukan lagi bergerak secara kedaerahan, tapi mulai membawa gagasan yang nasionalisme. Nah, yang menarik di sini, banyak dari gerakan ini itu muncul dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan tokoh-tokoh pemuda. Yang dimana itu
mereka itu mulai berpikir, kita ini kan sebenarnya satu nasib, sama-sama dijajah. Jadi kenapa nggak bersatu aja gitu loh. Nah, itu yang ada di pikiran mereka itu. Nah, dari sinilah muncullah semangat baru yang dimana bukan sekedar perjuangan lokal, tapi perjuangan nasional. Yang dimana membawa semangat bahwa kita itu semua itu adalah orang Indonesia, bukan hanya orang dari suku-suku tertentu yang terpecah belah seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh nasional yang bangkit menyatukan bangsa. Nah, dari gelombang kesadaran nasional tadi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, itu muncullah tokoh-tokoh hebat yang sudah kita kenal sekarang, yang dimana ada Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir. Nah, mereka itu jadi mereka itu bukan cuma pintar, tapi mereka itu mempunyai visi besar dan keberanian yang luar biasa. Jadi mereka itu mempunyai latar belakang yang berbeda, yang dimana Soekarno itu yang berasal dari Jawa, Hatta yang berasal dari Sumatera Barat, Syahrir yang berasal dari Medan. Nah, tapi tujuan mereka itu sama, satu, yang dimana Indonesia itu harus bersatu dan merdeka. Mereka itu memperjuangkan kemerdekaan bukan hanya dengan gencatan senjata, tapi juga lewat pemikiran mereka, ide-ide mereka. Nah, organisasi, tulisan, dan orasi. Mereka itu kayak penggerak utama rakyat yang diibaratkan mesin besar yang menarik gerbong-gerbong kecil menuju satu arah, yaitu kemerdekaan. Jadi selanjutnya ada Soekarno yang dimana gagasannya itu membuat persatuan lewat Pancasila. Nah, jadi Soekarno ini itu dikenal sebagai orator ulung, yang dimana pidatonya itu yang membuat ribuan orang itu menjadi semangat. Nah, tapi tidak cuma itu ya, yang dimana dia itu juga pemikir ideologis, pemikir kritis, yang dimana dialah yang merumuskan Pancasila, dasar-dasar negara yang mempersatukan berbagai suku, agama, dan budaya. Nah, dengan Pancasila tersebut, Soekarno itu eh, ingin membuktikan bahwa Indonesia itu bisa berdiri sendiri sebagai negara yang inklusif, bukan negara agama, bukan negara suku, tapi negara yang satu, negara yang untuk semua. Dia Soekarno juga itu mendirikan kayak organisasi yang dimana bernama Partai Nasional Indonesia (PNI) yang bertujuan untuk menyatukan perjuangan rakyat ke dalam gerakan yang terorganisir. Nah, jadi Soekarno itu bukan cuma simbol revolusi, tapi juga menjadi simbol persatuan. Dimana hingga sampai sekarang Indonesia itu juga tetap bersatu karena adanya Soekarno ini. Selanjutnya ada strategi pemikiran dan diplomasi oleh Muhammad Hatta. Nah, jadi menurut yang saya baca-baca, menurut yang saya cari, bahwa Hatta ini mempunyai sifat yang agak berbeda dari Soekarno. Nah, jadi Hatta ini mempunyai sifat yang lebih tenang, tapi juga mempunyai pemikiran
tajam. Nah, jadi di mana dia ini seorang pemikir, penulis, dan juga diplomat ulung. Nah, Hatta ini memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari dalam maupun luar negeri. Jadi dia itu aktif di forum-forum internasional untuk memperkenalkan nama Indonesia ke dunia. Nah, yang dimana yang sangat keren dari Hatta ini sendiri adalah dia itu sangat konsisten bahwa Indonesia itu harus merdeka secara utuh. Yang dimana dia itu nggak mau ada ada pun wilayah yang tertinggal. Nah, dan dimana di momen proklamasi pun dia itu berdiri sejajar dengan Soekarno menyatakan kemerdekaan atas nama seluruh rakyat Indonesia. Jadi strategi Hatta ini adalah memperkenalkan Indonesia itu ke internasional, bahwa Indonesia itu adalah negara yang kuat yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara-negara lain, dan bahwa Indonesia itu bisa meraih kemerdekaannya. Nah, jadi gitu. Mungkin selanjutnya, nah, pada slide ini ada momen penting, yaitu Sumpah Pemuda 1928. Nah, jadi salah satu momen yang paling penting ya, yang paling diingat masyarakat Indonesia adalah Sumpah Pemuda, yang dimana diirahkan pada 28 Oktober 1928. Nah, di situ banyak dari para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dan sepakat bahwa kita itu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Mereka itu juga menetapkan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nomor satu. Nah, jadi momen ini itu sebagai momen yang luar biasa penting, yang dimana dimulai dari Sumpah Pemuda ini, rakyat Indonesia itu mulai lebih merasa bahwa kita ini tuh satu bangsa dan harus benar-benar bersatu. Nah, dengan semangat ini terasalah menjelang hari kemerdekaan yang semakin dekat ya, tahun nanti. Selanjutnya ada bersatu menuju proklamasi. Nah, setelah saya jelaskan tadi di slide-slide sebelumnya, yang dimana saya menjelaskan perjuangan menuju proklamasi. Nah, yang dimana akhirnya itu Indonesia itu sampai pada titik yang ditunggu-tunggu, yang dimana proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, nah, yang terjadi pada 17 Agustus 1945. Nah, yang dimana proklamasi ini bukan akhir bagi perjuangan Indonesia itu sendiri. Nah, yang dimana ini akan menjadi awal dari Indonesia itu sendiri. Nah, yang dimana membuat proklamasi ini yang membuat semangat persatuan yang sudah ditanam sejak lama oleh para tokoh nasional. Dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia menyambut proklamasi dengan sukacita, karena mereka ini tahu bahwa
Ini tuh bukan perjuangan satu daerah saja, tapi kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari semua yang saya jelaskan tadi ya, berarti dari semua ini kita itu belajar satu hal penting ya, bahwa persatuan itu adalah kunci yang dimana itulah utama kemerdekaan. Nah, para tokoh nasional ini itu telah menunjukkan bagaimana mereka itu mempersatukan rakyat Indonesia, meskipun pada saat itu rakyat Indonesia itu berbeda-beda suku, bahasa, agama, bahkan berbeda pulau pun. Nah, dan sekarang tugas kita itu bukan sekedar mengenang dari perjuangan mereka mereka, tapi melanjutkan semangatnya. Kita jaga persatuan itu, yang dimana di tengah zaman yang penuh tantangan ini, kita bangun Indonesia dengan cara kita masing-masing, mulai dari hal kecil, mungkin dari saling menghargai, tidak membeda-bedakan, dan terus belajar mencintai negeri ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Mungkin ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.